Selamat pagi Pak Luis. Kali ini kami akan mempresentasikan tentang proyek game desain dokumen kami. Nama dari game kami adalah Attain the Goal. Anggota kelompok kami terdiri dari Jason, Prapta, saya sendiri Reinhard, dan Rovario. Story dari game ini adalah 4 orang membentuk tim yang beranggotakan 2 orang. Lalu akan berlomba untuk mencapai tujuan sebelum tim lain melakukannya, dengan menggunakan strategi dalam proses pencapaiannya. Selanjutnya di gameplay, yang pertama dimulai dengan masing-masing tim menentukan siapa yang menjadi adventurer dan siapa yang menjadi support. Lalu beralih ke durasi 20 detik untuk support dalam memilih 3 skill dari 5 skill yang tersedia. Lalu menentukan tim yang mendapat giliran pertama menggunakan 2 kartu, yaitu biru dan merah. Yang mendapatkan warna biru akan mendapatkan giliran pertama. Lalu, dari deck yang ada, akan dibagikan masing-masing tim 3 kartu. Masing-masing tim akan mendapat 30 detik saat turn dimulai untuk menentukan bergerak ke lokasi selanjutnya atau dapat memilih untuk diam. Lalu juga dapat menggunakan card. Lalu, setiap giliran, tim hanya dapat menggunakan 1 kartu. Lalu, saat turn berakhir, tim akan mendapatkan 1 card dari deck. Lalu, masing-masing tim akan bergerak dari tempat ke tempat lain hingga mencapai tujuan. Tim yang pertama mencapai tujuan adalah yang menjadi pemenang. Lalu, setiap tim mulai dari lokasi United Kingdom dengan tujuan akhir Jepang. Yang terakhir, tim harus bergerak ke arah maju ke lokasi tujuan, bukan mundur. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, saya akan menjelaskan tentang mekanik dan peraturan yang lebih spesifik dari permainan ini. Jadi, pertama-tama saya mulai untuk awal dari permainan game ini. Jadi, jika tim tidak menentukan role adventurer dan support dari setiap anggota mereka, maka role tersebut akan dipilih secara random untuk tim mereka. Yang kedua adalah jika saat 20 detik mereka tidak menentukan skill support yang akan dipakai dalam game ini, maka mereka akan dipilih secara random skill-nya. Dan yang ketiga adalah untuk menentukan tim dan gilirannya, maka mereka akan diberi kartu secara random seperti yang dijelaskan sebelumnya. Peluangnya akan menjadi adil 50-50 dan posisinya tidak akan dimunculkan pada video dari simulasinya karena ini tidak merupakan bagian dari gamenya secara praktik ya. Tapi jika seseorang ingin memainkan game ini dalam dunia nyata, maka mereka harus melakukan proses ini. Yang terakhir untuk awal dari gamenya adalah saat awal dari game mereka akan mendapatkan 3 kartu di tangan mereka, dan kartu tersebut akan merupakan 1 kartu dari setiap tipe kartu attack, neutral, defense yang akan dijelaskan di bagian yang selanjutnya. Maka kita lanjut kepada pertengahan permainan atau mid stage. Yang pertama untuk rule dan mekaniknya adalah jika tim belum menentukan untuk bergerak atau diam, mereka akan dipilih secara random aksinya antara apakah mereka bergerak atau mereka diam. Dan mereka akan mendapatkan status idle. Dalam status idle, support tidak akan dapat menggunakan kartu atau support skill. Jadi seperti efek 1 kartu yang akan dijelaskan juga nanti. Yang ketiga adalah tim dapat memilih untuk
bergerak, tapi jika mereka decide untuk bergerak, mereka tidak dapat menggunakan kartu defense. Mengapa mereka tidak dapat mendapatkan kartu defense akan dijelaskan di bagian yang selanjutnya. Apa efektivitas dari ini? Kecuali jika mereka menggunakan kartu advance, yang efeknya juga sekali lagi akan dijelaskan di bagian yang selanjutnya. Kartu yang di tangan maksimal 5 jika mereka mendapatkan lebih melalui draw atau melalui kartu cover, maka mereka akan harus membuang kartu yang didapat mereka. Selanjutnya di GDD ini adalah conditions within skills, tetapi karena list ini terlalu panjang dan memang spesifik terhadap satu mekanik atau satu kartu dari game tersebut, maka akan di-skip. Akan kita lanjut ke final stages atau akhir dari permainan. Yang pertama memang tapi efek untuk seluruh game bahwa setiap tim dapat menggunakan kartu dan skill sampai terakhir kecuali jika mereka terkena efek dari trap atau skill musuh atau kartu attack musuh yang membuat mereka tidak dapat memakainya. Dan yang terakhir adalah seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, tim yang mencapai finishing point duluan, yaitu Jepang dalam game ini, adalah tim yang memenangkan permainan ini. Selanjutnya adalah game elements yang akan dijelaskan oleh teman saya, Rovario. Oke, jadi game elements kami ada karakter yang akan dibagi dua dari tim-tim, yaitu adventurer yang akan memilih tempat mereka berjalan, dan support yang akan memainkan kartunya. Dan tentu saja untuk game yang bisa berpindah tempat ini, kami telah memilih lokasi, yaitu kami memilih lokasi dari negara dan daerah di dunia. Jadi bisa kita lihat di map, ada beberapa negara dan daerah. Jadi permainan ini kami mulai di United Kingdom yang ada di kiri, dan akan berakhir di Jepang di kanan. Jadi objektifnya adalah untuk mencapai Jepang duluan. Jadi sekarang ada card types-nya. Card types-nya kami bagi 3, yaitu attack, defense, dan neutral, di mana attack juga dibagi 2 lagi, yaitu trap dan non-trap. Perbedaannya kartu attack, trap, dan non-trap adalah trap bisa dipasang di dalam map, dan non-trap tidak bisa. Defense itu untuk bertahan dari kartu attack, dan neutral itu adalah kartu yang tidak bisa kami masukkan dalam card type attack dan defense. Kemudian lanjut ke card description, di mana pada bagian ini kelompok kami menuliskan detail dari setiap tipe card yang tadi disebutkan, yaitu attack, defense, dan neutral, beserta nama dan efeknya. Lanjut. Kemudian lanjut ke skill description, di mana kita membuat list seperti tadi, namun untuk skill yang digunakan oleh support beserta deskripsinya. Juga di sini kami memberikan contoh card dan skill seperti yang dapat dilihat. Yang sebelah kiri adalah kartu bagian depan, dan itu tergantung pada tipe kartunya. Dan yang kanan adalah sisi belakang kartunya. Kemudian juga ada contoh ikon skill yang kami gunakan. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.